Story Ghost Bear. Oke, hari ini kedatangan sumber baru. Jadi temanku Irfan ini melihat kejadian-kejadian aneh juga. Dia mau cerita, mau bagi cerita ke kalian. Kalian sebelumnya yang ada cerita bisa komen di bawah. Cerita serem yang kalian alami. Mungkin langsung aja. Ini temanku, apa namanya, Irfan. Saya temannya Agus di universitas tercinta yang saya tidak bisa sebut namanya. Ini cerita dari mana dulu? Saya ada beberapa pengalaman yang sebenarnya juga nggak banyak. Cuma saya emang karena suatu kehormatan diundang, saya juga ingin berbagi cerita. Barangkali teman-teman bisa mengambil atau hikmahnya lah. Jadi cerita dari mana dulu? yang pertama sempat agak shock itu terjadi pas 2019 ya. Pas itu aku kan lagi ke luar kota, lagi di Surabaya. Pas itu mau ke Pare kan. Tau lah pasti teman-teman. Kota Pare? Kota Pare. Terus? Ke kampung Inggris, teman-teman pasti udah pernah dengar kan. Terus sempet aku singgah selama 2 hari atau 3 hari itu di Surabaya. Dan pas malamnya itu Di hotel? iya, aku tinggal di hotel. Terus Tapi di hotel tuh hotel apa namanya? oh, hotelnya bagus, hotelnya udah Bersih, maksudnya nggak ada horor-horornya? nggak ada. Di Bali itu udah banyak lah. Cuma maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya biar kalian penasaran juga. Terus? Jadi hotelnya itu ada 9 lantai. Di lantai 1 Kayak nginep di lantai berapa? Aku lantai 9 paling atas. Lantai 9? Lantai 9. Serius nih? Serius? Lantai 9? Iya, lantai 9 paling atas. Dan itu tuh kalau nggak salah cuma ada aku di sana karena lagi ada perbaikan. Terus kalau misalkan siang, emang hawanya tuh udah beda. Mungkin karena kayak nggak ada orang gitu ya. Jadi kayak lembab, terus kayak apa ya, sumuk gitu. Tapi kalau siang nggak serem, ada tukang lah kan. Tukang-tukang Jawa kan strong jadi nggak takut. Di lantai 9 kenapa nggak, kalau udah tahu sendiri gitu, kenapa nggak mau ke bawah? Ya karena aku bodo amat juga waktu itu, udah mikir ya udahlah, nggak mikir aneh-aneh kan, mikirnya cuma sebentar. Terus orang hotelnya juga nyaman kan, jadi ya udah bodo amat lah, nggak ada niat pikiran gitu kan. Nah terus pas udah malamnya tuh aku habis pergi, gobloknya aku tuh nggak, kan biasanya kan mandi cuci kaki itu kan, aku cuma ganti baju langsung blek tidur karena kecapean kan jalan. Oh, malamnya? Iya, jam 11 lah, 11 waktu Jawa kan, berarti jam 12 waktu Bali. 2 jam aku tidur, jam 1 atau jam 2 itu kalau nggak salah, aku bangun dengan mimpi di alam bawah sadarku tuh, di sebelah kiri tuh, aku ceritain dulu ya, tata letak di kamarnya tuh, aku masih ingat di kamar 911 kalau nggak salah. Jadi, pas itu, ini kan pintu masuk tuh ada sofa di sini. Nah di sini ini kamar mandi. Depannya sini ada kasur, tuh aku tidur madep ke kanan jendela tak tutup, aku juga takut kan. Terus pas aku tidur tuh, aku ngerasa aku tidur, tapi ada cewek di depan depan kamar mandi nih, ngeliatin aku sambil dia ngomong, tapi ngomongnya tuh pakai alam bawah sadar itu kayak, ya. Ini di mimpi, di beneran? Gimana ya? Kayak beneran tapi kayak mimpi? Iya, tapi kayak sadar itu beneran gitu, kayak mungkin apa kayak alam bawah sadar atau bukan ketindihan sih, soalnya langsung kebangun habis itu. Jadi ceritanya tuh gitu, aku pas lagi tidur sana, cuma aku sadar ada orang, terus dia bilang gini, aku tuh dulu kecelakaan di jalan sini, dia bilang gitu ke aku. Ya sumpah aku nggak bohong, dia bilang kayak gitu ke aku kan. Terus aku otomatis aku refleks kan ngelihat, terus aku ngelihat mukanya, anjir, mukanya tuh kayak gimana sih? Oke. Lihat mukanya, berarti kayak sadar ngeliat dia masih ada pas tapi dalam keadaan merem nih, masih ngelihat muka itu, rambutnya panjang, terus gimana sih kayak suatu gambaran yang orang-orang pasti paham lah ya, dress putih. Tapi dress putihnya bukan ada darah sih, dress putih biasa. Mukanya lihat rata atau gimana? Mukanya gimana sih, kalau misalkan kayak pernah nggak sih kecelakaan dari motor, tapi lutut kegesek, langsung kayak ada merah-merah tuh kan. Nah kayak gitu, mukanya nggak ada mata, nggak ada hidung, tapi itu darah semua. Tapi orang kayak kegesek, kayak pernah ngupas kulit mangga kan. Nah kayak gitu dah, cuma itu merah darah semua. Pas itu aku bangun kan, seret,
Dan lucunya aku bangun tuh pas madep ke sesuai kayak mimpiku gitu. Tapi nggak ada. Tapi nggak ada orang. Langsung aku panik kan. Paniknya gimana lagi Itu ya? jam berapa tuh? Aku lihat jam 2 apa jam 1. Lupa aku jam 1 Surabaya atau jam berapa lupa lah. Pokoknya sekitar jam gitulah. Waktu-waktunya gitulah pokoknya. Akhirnya aku nyalain TV. Tetap juga nggak ngerasa takut kan gara-gara maksimal. Sendiri tidur kan Iya, aku angkat jendelanya, goblok malah tambah serem kan gara-gara paling atas nggak ada orang di bawah. Akhirnya duduk bengong. Terus mau ngechat siapa juga udah centang 1, ngapain bingung juga. Akhirnya diem, kedip-kedip nyalain lampu. Habis itu Sampai akhirnya sampai pagi itu baru jam 6 baru bisa tidur sampai jam 10. Tapi Itu sih. Besok aku masih nginep tuh. Masih nginep. Udah nggak apa-apa. Cuma kalau hari itu aja. iya hari itu. Kalau aku cerita sih sama orang lain mungkin dia cuma mau kenalan. Cuma kenalannya kok bangsat kali caranya gitu. Ini darah muka. Iya, kayak misalkan teman-teman kan pasti pernah ngupas mangga kan. Nah, tuh kalau mangga kan kuning kan. Nah, ini nih kayak daging gitu. Nggak ada apa-apa, cuma Tapi si darah. cuma pas aku bangun, pas sadar tuh udah nggak ada dia. Untungnya sih itu aja sih. Langsung Jadi agak kayak shock rasa juga. mimpi ya. Iya, Nggak tahu pasti itu bener atau iya. mimpi. Cuma kayak nyata gitu. Ternyata. Iya. Cuman kakinya nggak kelihatan nyentuh ke gimana? Nggak tahu. Nggak sempet aku. Hanya mukanya. Pokoknya udah kelihatan muka. Kayak autofocus langsung ngeliat muka gitu loh. Ya, agak horor juga sih. Seru. Kalau sempat nggak bisa tidur aku, udah panik aku. Sempat mau pindah kamar juga gimana. Aku mau keluar Kenapa juga nggak turun lobby. ke resepsionis nggak ada? Ngeri bos, aku buka pintu tusuk sate. Ini lift, ini kamarku pas di sini. Ini lorong persimpangan. Ngeri aku. Bukanya seperti sendiri ya. Iya sendiri kan. Udah gitu sepi. Aku selama siang sampai malam tuh nggak ada orang lewat kecuali tukang siangnya. Horor anjir. Itu aja sih. Mungkin dari Pengalaman di hotel. kalau ada nggak pengalaman gitu? Kalau aku di Jawa, di Jakarta, yang itu udah nginap. Hotel itu apa namanya? Emang kayak serem gitu sih, baru masuk tuh lampu coklat. Gimana aja kayak zaman-zaman dulu tuh coklat pokoknya. Catnya pun coklat, semua coklat. Gini ya kayu-kayu kayak gini dah, coklat-coklat gini kayak pintu kuning. Kayak lama itu ya. Pokoknya serem gitulah modelnya. Tapi baru-baru masuk nggak ngeh sih kayak gitu. Lantai Cuma- berapa dulu? Aduh, nggak tahu tuh lantai berapa tuh ya, nggak tahu dah, nggak inget ku. Tapi emang pas masuk tuh ngerasa hawanya beda ya? Ya, kamar berapa juga aku lupa. Pokoknya yang paling ngerasa tuh pas hidupin TV itu dia mati lagi. Tuh. Dan juga sempat waktu tidur, udah tidur nih kan semua, aku bangun sekitar jam 3 kayaknya. Pakai perut mau apa ke toilet. TV-nya tuh hidup mati, tapi aku masih ngicil gini. Kan mau bangun pelan-pelan. Masih lihat dikit dia hidup mati, hidup lagi. Terus sana aku aduh nggak berani akhirnya. Akhirnya tidur lagi? Akhirnya tidur lagi. Paginya baru aku ceritain sama teman-teman. Teman-teman juga ngerasa gitu katanya semua. Ada yang ngawasin gitu ya? Berempat, kok aku juga tadi lihat ada gini no, ada gini. Akhirnya Pada mandi bareng akhirnya. mandi bareng? Takut di Jakarta. Itu aja sih yang paling gini. Itu kapan kejadiannya? SMA SMA ya? kelas 3. Wah, benar-benar. Sekitar kelas gitu dah. Berarti kalau bisa tak dengar tuh berarti kita dapat pengalaman kayak gitu tuh rata-rata dari daerah yang baru ya? Nah, Daerah yang baru mungkin. kenapa gitu ya? Kurang tahu ya. Mungkin karena ada yang bilang juga mereka tuh cuma ngasih ucapan selamat datang, kayak ngasih ekstensi bahwa mereka tuh ada. Entah mungkin karena kita Tapi juga kan- ngelanggar gini juga nggak tahu mungkin ya. Kita kan Itu yang penting aneh niatnya sih. nggak ada yang. Tapi ada juga sih kejadian. Baru aku ingat. Kalau kamar hotel tuh yang paling angker tuh kamar nomor berapa aja ya? Wah, aku nggak paham itu. 333 gitu ya? Berapa Serius? tuh pokoknya. 6 bukan? Pokoknya angker, pokoknya gitulah. Ah. Kamar kayak gitu. Nah, temanku ini pas kali dia bisa ya anggapannya itu udah kayak Sensitif lah ya. sensitif, bisa ngerasa, bisa juga dimasukin roh gitu loh. Heeh. Dapat dia kamar kayak gitu. Terus? Tiba-tiba pintunya ketutup, nggak bisa kebuka dah. Dia Kekunci. tidak. Ini di Jogja apa di Jakarta? Pokoknya Jogja kalau nggak salah tuh. Dia masuk. Terus kesurupan. Di dalamnya dia sendiri nggak bisa kebuka, dia kesurupan sendiri. Sampai akhirnya Sampai akhirnya sadar sendiri, baru dia keluar. Nggak mau di kamar itu lagi. Itu aneh banget tuh. Bener-bener kan dia kesurupan. Teman-temanku udah panik kan, kesurupan sih bang. Karena kan teriak-teriak. Dibuka tuh emang udah nggak ada sih. Bukan nggak ada, maksud dibuka nggak bisa. Macet ya, kayak emang ada yang nahan gitu ya. Habis itu nyari resepsionis. Akhirnya dia udah selesai baru bisa kebuka sih. Habis
habis itu. Tapi habis itu langsung katanya disukain dia, katanya Wah. nggak tahu. Maksudnya disukain gitu dah, serem tuh langsung pindah kamar. Berarti emang kayak sensitif ya, jadi emang Sensitif kan banget. beberapa teman kita ada yang memang lebih bisa nangkep aura-aura yang kayak gitu. Jadi emang lebih disukain lah ya. Lumayan gini juga tuh ya. Kok bisa dia? Beruntunglah kita tidak memiliki kekuatan yang kayak gitu ya. Iyalah. Kalau aku sih ada, cuma ini kayaknya pas aku sebelum kuliah deh, awal-awal mau kuliah kalau nggak salah. Ini cerita apa nih? Di rumah sih ini, di rumah. Kayak gimana? Gobloknya dulu tuh malah pas aku takut tuh gara-gara ada salah satu keluarga. Ya aku nggak bisa nyebutin lah kenapa, ibaratnya ya keluarga gitu. Masuk rumah sakit lah gitu. Terus aku mikir, wah biasanya kalau udah divonis ini berarti peluang buat hidupnya itu kecil dong. Waduh. Ada yang penyakit-penyakit tuh. Ya, cuma aku nggak bisa sebut ya. Nah, itu dah. Terus aku berpikir kayak gitu. Waktu itu aku maghrib mungkin kayak kalau di Bali itu sandikala gitu ya. Sendiri tuh aku di rumah karena orang tua aku ke rumah sakit kan buat ngecek, nenangin keluarga lah kayak gitu. Akhirnya aku di rumah sendiri. Mulai aku mikir aneh-aneh. Karena takut ya. Takut, biasalah anak bocah. Terus Oh ini SD, SMP? SMA, aku anggapnya masih bocah sih. Terus ya udah, akhirnya pas itu mau maghrib nggak salah, udah azan apa belum aku lupa. Aku lagi nonton Kung Fu Panda kan buat nenangin diri. Biar nggak takut. Iya, semua sholat kan, anakku muslim juga. Terus sholat, pas itu udah baunya udah nggak enak anjir, hawa-hawanya. Aku Nyium bau. belum bau itu, hawa-hawa udah nggak enak lah pokoknya, kayak ngerasa diawasin gitu. Dari atas rumahku kan ada tangga yang muter tuh, terus dari atas tuh ada anginnya tuh kencang kali, kayak pernah nggak sih ngerasa dengar? Nggak, kayak hujan angin, persis kayak gitu, kayak hujan angin. Tapi ini nggak hujan. Nggak, suara tuh ini kayak gitu. Muter itu ke tanggaku, terus pintuku tuh pintu di mana ya? Pintu yang benar-benar harus cedak kayak gitu kan. Dan itu tuh kebuka kayak cetuk. Nggak ada apa-apa, aku sendiri di rumah. Terus aku kan udah mikir aneh-aneh kan, wah anjir lah apaan deh gini gitu kan. Tetep aja kan gue sok-sokan sholat gitu, padahal udah nggak fokus. Terus aku ngeliat dari ekor mata ini kan, gini-gini kan, anjir kalender rumah, kalender tahun berapa ada yang lupa aku. Itu tuh terbang ini kan, tahu kan kalau dibalik ini kan set itu terbang ini. Terbang, maksudnya dalam posisi digantung dia terbang. Iya, kayak ada angin, tapi terus gitu kan. Wah udah nggak beres ini. Tambah ini Ini kejadiannya siang. sore jam-jam 6:30, 7 itu lah. Sekitar segitu aku langsung tambah, waduh nggak beres ini, tambah panik kan juga. Akhirnya bubar, aku balik kanan gerak, kabur keluar, duduk, nenangin diri juga kan. Di luar rumah, di teras, ngeliat tetangga kan, untung ada yang lagi motong-motong buat sesajen orang Bali. Iya, diem kan gue dulu. Terus aku mulai sok-sok berani kan, ngapain juga takut, paling juga cuma gitu doang. Akhirnya aku masuk, gobloknya masuk ke rumah. Ya, masuk ke dalam kan, duduk di sofa. Terus aku udah nggak ada apa-apa sih, nyium bau melati anjir. Bau melati kan, you know lah, kalau melati identik dengan apa, sampai bapakku datang. Dia melati terus? Iya, aku udah nyium sampai gini, udah nggak ada apa-apa anjir. Wah, nggak beres nih. Lama tuh melatinya tuh. Iya anjir, kayak ada Terus makin gini nggak, makin takut, makin bingung naik aku. hawanya. Bingung aku. Bukan takut, malah bingung, kayak dari mana nih, kayak secara nggak langsung kayak logikanya malah yang berpikir itu loh. Tapi baunya tetap ada. Kayak udah nggak bisa dilogikain, mungkin karena IQ ku yang cetek, I don't know. Kayak gitu loh, sampai aku keluar lagi, sampai papa mamaku datang, baru aku cerita. Tapi untungnya nggak ada nongol. Pas papa mamaku datang, baru udah hilang baunya. Kalau kayak di rumah ada nggak pengalaman kayak gitu? Di rumah atau mungkin lingkungan kayak perumahan gitu? Kalau aku di rumah kemarin baru ini sih, cuman nggak tahu itu mistis apa enggak. Mohon maaf, giniku kebakar. Apa namanya? Tempat berajan, tempat sembahyangku kebakar. Anehnya tuh kebakar itu pada jam 1 dia udah habis, udah kosong. Jam 1 siang? Jam 1 malam. Oh malam. Jam 11 setengah 12 tuh aku baru datang dari keluar teman. Aku datang
Padahal aku dapat keluar. Ini keluar ini guys, keluar di sampingnya itu kelihatan ada merajanku. Itu nggak kelihatan sama sekali ada api atau apa. Biasanya kalau aku datang jam 11 atau setengah 12, jam 1 tuh udah kebakar. Bener kan udah gede apinya. Iya. Cuman aku nggak lihat pas aku keluar, aku jemur baju gitu kali itu jemur baju. Ngapain malam-malam jemur? Setiap malam kadang-kadang aku biar nggak basah maksud bajunya, biar nggak gini tak jemur gitu. Berani Anda ya? Gitu. Karena kan cuma di luar ini aja. Keluar. Tapi itu kalau memang misalnya gini kan benernya kuning dia ya apinya tuh. Tapi aku nggak ngerasa ada kayak gitu. Aku ngerasa ada kayak nggak ada api yang baru-baru hidup lah ya? Nggak ada kayak gitu. Masuk akhirnya tidur. Pada saat kejadian kebakar ginian itu, aku nggak bisa bangun. Padahal dibangun diginin, bangun, nggak bisa bangun. Sampai udah selesai baru aku bisa bangun. Kayak ketindihan gitu mungkin ya, pokoknya udah orang-orang padahal bilang. diginin kata, tuh bangun tuh, bangun. Sama orang tua nih? Enggak sama Adik. saudaraku, adikku. Bangun, enggak bangun. Habis itu udah apa namanya kebakar, udah habis. jatuh semuanya. Kan kebakar jatuh jadinya merajannya kan. Udah habis, sudah selesai, baru bangun. Dengan tengahnya bangun, set, langsung turun. Nggak tahu kebakar tuh masih turun. Gitu aja langsung turun, langsung kebakar biasa aja. Itu aneh banget. Tapi sebelumnya kayak udah paham kalau ada yang kebakar. Nggak tahu. Oh iya. Nggak tahu, kayak udah biasa aja kayak mau minum air turun gitu. Seakan-akan nggak ada apa-apa ya. Dikasih tahu ini kebakar, udah gosong semuanya. Itu anehnya padahal aku udah dapat keluar tapi kok bisa nggak lihat dikit api gitu loh. Iya. Padahal Tiba-tiba gitu. Sampai jatuh, sampai gosong banget, masa nggak hidup apinya jam 11? Kan aneh ya. Masa jam 12 baru hidup. Tiba-tiba udah gosong ya kan nggak mungkin. Kan gede soalnya kayu gede juga. Atapnya pun masih kok, cuman itunya aja udah kebakar tengahnya tuh. Itu kalau di kepercayaan Ki apa maksudnya? Katanya Ada yang itu, ngirim atau gimana kah? kalau ngirim sih nggak katanya. Memang apa ya? Kayaknya mungkin ada yang jahil aja. Cuman nggak ada apa-apa katanya. Cuman dia jahil aja gitu aja. Lagi gabut lah ya. Nggak tahu juga. Lagi gabut berarti ya. Cuman aku nggak tahu juga benernya kayak mana. Tapi kan positif aja. Habis itu langsung diganti. Tapi habis itu nggak ada lagi pengalaman. Untungnya ya. Untungnya udah habis itu nggak ada lagi. Masih terngiang-ngiang berarti. Lumayan serem sih. Soalnya kan itu dah. Iya. Keluar nggak ngelihat apa tuh aneh juga. Aneh. Seakan-akan gimana ya? Serem. Iya serem sih serem. Apalagi Malam-malam ini lagi. aku lewat jendela. Kalau emang ada api kan kelihatan. Lagi asap kan? Asap tuh ada. Itu aneh banget. Aku keluar nggak ada juga. Aneh. Bener-bener. Lumayan sih. Kejadiannya baru-baru ini kan? Baru-baru ini. Waduh. Kapan tuh? Tuh. Udah. Yang aku ingat sih itu yang paling berbekas tuh di Surabaya sama di rumah. Pernah lagi sih aku teleponan sama pacarku kan. Hah? Terus di rumah jam 2 siang bolong. Sendiri juga kan gue di rumah. Waktu itu sering sendiri gara-gara sebelum koronjing nih. Orang tua kan kerja. Terus teleponan di kamar apa? Kamar orang tua aku tuh aku kan gimana ya? Ini kan aku. Ini kan tembok nih. Nah, belakang temboknya ini kamar orang tua aku. Ya, maksudnya ngerti lah. Itu dah. Nggak ada siapa. Pas aku nelpon tuh ada suara gini. Gitu cewek. Kayak orang Nggak ada siapa? nggak ada siapa. Siang-siang bolong. Orang kayak orang baru bangun tidur mana sih kayak gitu. Kayak gitu kan. Itu cewek. Aku kira aku aja yang denger kan. Ternyata yang cewek gue nih telepon juga denger. Siapa tuh lu bilang? Ya udah kabur akhirnya ngibrit. Kan. Serem ya. Iya makanya siang-siang bolong padahal. Kesannya kayak ganggu apaan sih? Udah tahu LDR ganggu aja. Tapi nggak seberapa gini sih. Tapi nggak nongol juga. Iya untungnya nggak nongol. Selalu cewek anjir. Heran aku. Yang di Surabaya tuh berarti cewek. Cewek juga. Tapi nggak itu yang kayak lihat mukanya aja tuh. Itu yang aku lihat. Sama pernah lagi satu nih. Ini gokil sih lagi rame-rame lagi nonton film di rumah. Yang lagi jam 1 jam 2 kan siang. Selesai SMA kalau nggak salah gue. Lagi ngumpul lah ada bertujuh di rumah sama teman-teman. Tidur kan ngantuk gara-gara capek kan. Tidur. Anjir ketindihan dong sama gue. Terus kan gue meluk guling tuh. Itu gulingnya tuh jadi permen lompat, tahu kan? Ya terus. Pocong sebelah gue tidur ya. Terus udah nggak bisa ngapa-ngapain aku. Sampai aku akhirnya baca doa juga dia bilang ini, nggak mempan, entah mimpi atau gimana tapi serem, aku sampai keringetan. Oh itu
serasanya kayak mimpi tapi Iya, kayak cuma emang nggak bisa gerak aku. Sampai nggak bisa gerak aku, sampai akhirnya aku baca doa tuh nggak mempan, nggak mempan dia bilang gitu, nggak mempan. Terakhirnya dia bilang sampai jumpa di neraka, dia bilang gitu ke aku, anjir, udah tahu nggak pernah sholat itu gitu. mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan, cuma aku nggak ngeh. Sampai aku benar-benar lawan, wah kayak gitu loh. Sampai aku pas bisa lepas tuh, pocong teriak gitu. Ya udah, akhirnya aku ya udah bodo amat lanjut nonton film. Itu aja sih, kenapa selalu di rumah ya? Heran aku. Mungkin karena aku dulu sering, ya mungkin ya kan tiap rumah ada ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan sering mengganggu kalian yang tak kasat mata. Mungkin sekian aja. Ada lagi nggak cerita kalau misalkan yang benar-benar berbekas? Kalau aku benar-benar kalau yang ngelihat nggak pernah. Jangan sampai lah ya, pingsan bisa-bisa Anda ya. Makanya aku kalau ada orang yang cerita bukanya itu kayak gimana, aku benar-benar nggak pernah lihat. Kalau jenang-jenangnya itu nggak pernah. Cuman kalau ngerasa aja pernah. Justru yang paling Benar-benar di agak-agak. depan mata gitu. Oh jangan. Nggak pernah aku. Bisa-bisa kalau kayak gitu lebih sensitif loh. Bisa jadi lebih. Lebih takut. Iya. Jadi, sekian. Maaf ya teman-teman kalau ceritanya cuma gitu doang. Kalian yang ada cerita jangan lupa komentar di bawah. Iya. Siapa tahu nanti bisa kita bacain cerita horor yang menakutkan. Kalau ada cerita aja di bawah, komen di bawah atau nggak DM. Yang mistis. Story. Sekian video dari Mah Entertainment.